Warta lisan. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Bagus Waluyo Jati dari GKI Raya Hankam, Majelis bertugas Penatua Gigi, Penatua Riza, Penatua Teddy, Penatua Peter, dan Penatua Ratih. Pemandu pujian Penatua Hendrik dan Penatua Erin, pengiring pujian Saudari Jeska dan Saudara Jeko. Pengisi pujian Stefani Zaki and Friend, multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Ezra, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Belajar berdoa mulai dari rumah. Pernyataan ini yang mendasari perenungan kita hari ini. Apakah sebagai keluarga kita menjadikan rumah sebagai tempat berdoa bersama? Apakah kita sebagai keluarga membangun kekuatan ikatan persekutuan didasari pada doa dan saling mendoakan? Mengawali ibadah Minggu hari ini, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 14, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Ciptamu, hendaklah kamu puji, bernyanyilah, bernyanyilah, bersyukur, ungkapan hati kamu, tentang Mazmur, selalu harus dengan penuh kekatamu. Meski lemah, syukur yang kami bawa, betapamu Engkau sebagai Bapa, oh mendengar semuanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa itu sarana komunikasi dan nyambung dengan Tuhan. Lebih jauh, doa itu sumber kekuatan, seperti tuturan dalam Mazmur 138 ayat 3, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita nyanyi bersama Kidung Keesaan 675, Indahnya Saat yang Teduh.
rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang tulus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Marilah kita datang merendahkan diri dan berdoa dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur Engkau masih mau mendengarkan dan menerima segala doa kami. Apapun yang kami lakukan, apapun pelanggaran kami, Engkau Maha Besar yang selalu mengampuni kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Keesaan 76 ayat 1 dan 2, kasihanilah ya Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, dan ampunilah diriku. Hapuslah pelanggaranku, karena rahmat-Mu yang besar. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Tuhan bebaskan aku dari dosaku. Aku sangat penuh celah dan bergumul penuh sesat. Ku berdosa terhadap-Mu, melakukan yang tak benar. Ampuni diriku, oh ampunilah. Ampuni diriku, oh
Setiap orang yang bertobat dan mengaku dosanya dihidupkan kembali dan diselamatkan Allah, seperti yang tertara dalam surat Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita nyanyikan Kidung Keesaan 95, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, membarui hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari Saudara Stephanie Zaki and Friends.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi. Kenalkan, nama saya Zaki. Kali ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
selami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami layak dan bukan karena kami pantas, tetapi karena Engkau mengundang kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah. Selalu boleh merasakan kehadiran-Mu dalam keterbatasan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, semua oleh karena kasih karunia Tuhan terhadap kami. Begitu juga ketika kami boleh bersama-sama sebentar untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami percaya semua adalah oleh karena kasih karunia-Mu. Karena itu kami menyerahkan bagian pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan kepada kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja dalam pemberitaan firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Roh Kudus menguasai ruangan ini, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus juga yang menguasai pikiran lidah bibir hamba-Mu untuk boleh berkata-kata, memberitakan firman seturut dengan isi hati, isi pikiran Allah Bapa Surgawi. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud yang indah dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sungguh rindu mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan Injil Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku.
dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu." Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Di awal bulan Agustus tahun 2010, saya mendapat kesempatan untuk bisa menjejak kaki saya di puncak Gunung Sinabung. 1 bulan setelah kami pulang dari pendakian Gunung Sinabung dengan beberapa pendeta, lalu gunung itu meletus. Hanya berjarak sekitar 25 hari pada saat kami mendaki sampai di puncak. Saudaraku, menarik bahwa di puncak Gunung Sinabung itu saya memperhatikan beberapa spot di puncak itu ada tetampah yang isinya itu berbagai macam pernak-pernik. Ada beras, ada berbagai macam bunga, kembang, dan ada dupa, hio di dalamnya, kemenyan. Saya bertanya-tanya, kenapa ada seperti ini di atas gunung? Siapa yang bawa? Siapa yang taruh itu di situ? Apa orang iseng begitu ya? Dan itu terjawab, saudaraku, karena tidak jauh dari spot itu ada seorang berpakaian adat daerah dari Karo yang sedang bersimpuh di depan tetampah itu. Dia sedang berdoa. Hal ini, saudaraku, mengingatkan saya ketika saya masih usia kecil. Kira-kira dari usia sekitar 5 tahun sampai saya remaja. Oleh ayah saya diwajibkan setiap jam 4 subuh itu harus bangun. Dan bangun tidur langsung saya minum segelas air yang sudah ada rapalan-rapalannya. Dan saya minum, lalu saya diminta untuk menghadap ke sebuah bintang. Saya tidak tahu itu bintang apa. Lalu kemudian mengarah kepada bintang itu dan saya mulai berdoa. Saya mulai membaca mantra-mantra. Dan ayah saya mengatakan, mantra ini kamu baca, doa ini kamu baca setiap pagi, nanti kamu akan jadi orang sukses. Ternyata saya jadi pendeta ya. Saudaraku, kalau kita bicara hari ini tentang belajar berdoa di rumah, bukan hanya orang Kristen yang mengenal
cara berdoa. Orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus, yang bukan beragama Kristen pun juga berdoa. Juga memiliki cara-cara berdoa yang tadi saya sudah berikan contohnya, saudaraku. Ada rumusan-rumusan tertentu, ada rapalan-rapalan tertentu, ada lelaku tertentu yang harus kita kerjakan supaya doa kita nyampe. Supaya doa kita didengar. Supaya doa kita bisa menggerakkan Yang Maha Kuasa untuk boleh menolong kita dalam apapun yang kita doakan. Bisa kita berdoa minta kaya, bisa kita berdoa minta sembuh dari sakit penyakit, bisa kita berdoa supaya saya korupsi nggak ketahuan, bisa kita berdoa supaya saya mencapai jabatan politik tertinggi, bisa kita berdoa supaya saya selingkuh nggak ketahuan sama istri saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada rapalan-rapalan tertentu, ada lelaku tertentu yang harus dikerjakan. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini juga berbicara tentang hal yang seperti saya katakan di muka. Sebab apa? Sebab murid-murid Tuhan Yesus, kita tahu bahwa mereka semua 12 murid di awal itu adalah orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu dari kecil di rumahnya, di rumah mereka sudah dilatih untuk berdoa. Mereka sudah diajar untuk berdoa. Mereka bukan hanya mengenal doa 5 waktu, tetapi bahkan buat orang-orang Yahudi yang super saleh itu mengenal doa yang namanya 7 waktu, bukan cuma 5 waktu. Yang menarik, saudaraku, adalah dengan berbagai macam rapalan doa-doa, lelaku doa-doa yang mereka sudah diajarkan turun-temurun itu, mereka masih merasa kurang. Mereka masih merasa jangan-jangan doa saya nggak nyampe ke Tuhan. Jangan-jangan nggak mempan, nih doa nggak manjur. Padahal mereka orang Yahudi. Dan padahal mereka beribadah kepada Allah yang sama yang kita sembah. Tetapi kita mengenal Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mereka penasaran karena mereka melihat ada rabi-rabi yang mengajarkan cara berdoa yang selama ini tidak seperti yang mereka lakukan. Contohnya adalah Yohanes. Makanya di situ dikatakan di pembuka dari Lukas pasal 11, di situ dikatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudaraku, pada waktu itu seorang murid biasa, wajar kalau bertanya kepada seorang rabi, seorang pemimpin, seorang gurunya, seorang ulama, pimpinan ulamanya, kiainya, pendetanya, romonya, itu biasa. Dan banyak juga rabi-rabi pada zaman dulu itu memiliki cara-cara berdoa yang masing-masing unik. Itu makanya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ada lagi enggak sih cara yang mereka belum tahu? Tentang doa itu harus bagaimana. Bagaimana cara kita mengatakan doanya, apa isi doanya, bagaimana tata cara berdoanya, adakah gerakan-gerakan tubuh tertentu yang gak boleh, yang harus, yang gak harus, dan yang lain-lain sebagainya. Dan mereka melihat Yohanes seperti itu. Murid-murid Yohanes menunjukkan karakter berdoa, cara berdoa, lelaku berdoa yang mereka asing. Dan mereka melihat kualitas itu karena mereka melihat bahwa Yohanes sebagai orang yang diberkati Tuhan. Itu makanya mereka begitu penasaran dan mereka bertanya kepada Yesus, jangan-jangan Yesus ini juga sama seperti Yohanes. Punya hubungan yang istimewa dengan Sang Pencipta. Dan mereka ingin menjadi seperti Yesus. Punya kemampuan, punya karisma, punya kuasa. Bisa menggerakkan Sang Pencipta untuk bisa membuat mereka mengatasi
hal-hal yang sulit dalam hidup mereka. Menarik saudaraku bahwa ketika mereka bertanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak menolak. Dan Tuhan Yesus langsung memberikan contoh dalam doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Yang sebetulnya kalau kita melihat, maka doa ini bukan doa yang panjang lebar. Doa ini bukan doa yang punya rumusan-rumusan ajaib. Doa ini bukan doa-doa yang bertele-tele, tetapi doa yang simple, doa yang sederhana, tetapi doa ini memiliki kekuatan. Nah, saudaraku, saya mencatat ada 3 hal dalam doa ini di mana Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa yang pada waktu itu menurut saya out of the box. Yang berbeda jauh dengan rabi-rabi yang lain. Yang mungkin berbeda juga dengan yang diajarkan oleh Yohanes. Yang pertama saudaraku, biasanya kalau saudara tahu ada lagu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Gitu ya. Jadi rumusan doa biasanya yang orang-orang umum tahu, kita kalau dekat sama Tuhan, Tuhan juga makin dekat. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka boro-boro berdoa. Ya Tuhan gak mau peduli, karena kamu makin jauh dari Tuhan. Kalau doamu mau didengar, kalau kamu mau bisa dikatakan punya doa yang berkuasa, maka kamu harus dekat dengan Tuhan. Semakin kamu dekat, dia semakin mendekat. Dan itu yang diajarkan oleh rabi-rabi pada waktu itu. Itu yang diajarkan oleh hukum Taurat pada waktu itu. Kalau engkau kudus, maka Allah berkenan memberkati. Kalau engkau berdosa, maka bukan berkat yang engkau akan terima, tetapi kutuk yang engkau akan dapati, engkau akan alami. Tuhan Yesus mengubah pemikiran bahwa makin kita dekat, maka makin kita mendekat kepada Tuhan, berusaha untuk mendekat kepada Tuhan dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan amal saleh kita. Maka kita membuat Tuhan terbujuk untuk mendekati kita. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus out of the box. Dia bukan Allah yang gengsinya tinggi. Dia bukan Allah yang ingin dibaik-baiki. Kita baik-baikin supaya jangan sampai dia murka. Tetapi justru dia adalah Allah yang ketika kita menjauh, dia justru mendekat. Dia bukan Allah yang egois. Dia tidak membiarkan kita menjauh dari Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kita tersesat, ketika kita menjauh dari Tuhan, maka dia justru mencari kita. Mencari orang-orang yang berdosa. Dari mana kita tahu? Dari cerita tentang ada 100 ekor domba yang satu hilang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kasih itu? Biar aja lah masih ada yang 99. Lagian ini domba ini memang domba yang paling nakal ini. Ke gereja isinya cuma kritik pendeta, kritik penatua, kritik majelis, kritik kursi, kritik jendela, kritik macam-macam dikritik. Udah biarin aja, hilang-hilang aja nggak apa-apa. Tapi bukan di GKI Cipinang, Elok, nggak ada domba kayak begitu. Tapi sekalipun domba itu seperti itu, saudaraku, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Satu domba tersesat, Tuhan tinggalkan yang 99 domba itu. Dan Tuhan turun dari sorga untuk mencari saudara dan saya. Which is saudara dan saya adalah domba yang hilang, domba yang tersesat. Enggak ada rumusan aku jauh, engkau jauh bagi orang Kristen. Karena Anda dan saya dihargai, dihormati, disayangi, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa sih yang
boleh berdiri di sini, yang layak nggak ada, saudara. Kita semua orang berdosa. Tapi karena kasih Kristus, kita yang adalah domba yang tersesat, dia meninggalkan 99. Itu makanya saudaraku, Yesus mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Saudaraku, Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa. Dan itu sebetulnya sangat revolusioner. Itu hal yang menurut kalangan orang Yahudi, apalagi orang-orang Yahudi yang saleh, itu tidak pantas dikatakan oleh manusia. Menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti kita mengakui, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Allah bukanlah Allah yang jauh, tetapi Allah adalah Allah yang mendekat kepada kita, Allah yang justru bersama-sama dengan kita, Allah Immanuel. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai doa yang berkuasa. Yang kedua saudaraku, doa yang sangat revolusioner adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang dikatakan, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu, Allah adalah maha kuasa, Allah adalah Allah yang maha kasih, sehingga tidak perlu bertele-tele, tidak membutuhkan rapalan-rapalan mantra, doa-doa tertentu supaya doa kita menjadi dikatakan sebagai doa yang manjur. Saudaraku, seringkali saya bertanya di dalam hati, bagaimana seandainya jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia itu berdoa dengan kekuatan yang seperti ini, yang sederhana, tidak bertele-tele, tetapi di dalamnya kita mengakui bahwa kita berdoa, kita sedang berkomunikasi, menyatakan isi hati kita kepada Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha kasih. Dia tidak perlu bertele-tele, dia tidak perlu dibujuk-bujuk dengan sesajen, dengan berbagai macam amal baik, kesalehan kita, persembahan kita, tidak perlu. Wah, betapa dahsyatnya orang-orang Kristen kalau semua berdoa seperti ini dengan pengakuan, dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, maha kasih, dan maha tahu. Wah, itu setan-setan juga takut loh ibu bapak. Serius. Tapi yang sering kali terjadi adalah saya ditelepon, Pak Pendeta tolong dong datang ke rumah. Ngapain? Di rumah ada setan. Ya kan tinggal berdoa. Enggak, kalau saya yang doa setannya malah ngelawan. Harus Pak Pendeta nih yang datang. Tapi bukan di GKI Cipinang. Elok. Jangan ngomong-ngomong ke gereja saya ya. Dan Tuhan mengatakan, ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, di situ Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah yang maha kasih itu adalah Allah yang menyediakan pengampunan dosa. Itu berarti ketika kita berdoa, saudaraku, kita menjalin persekutuan yang baru. Dan di situ dikatakan bahwa kita minta pengampunan dosa sebagaimana kita pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Jadi saudaraku, ada persekutuan di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita juga bersekutu dengan sesama kita. Dan ini saudaraku menjadi hal yang out of the box pada waktu itu. Ini saudaraku menjadi hal yang sangat revolusioner
pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang-orang dipisahkan. Ada orang-orang yang memang layak, ada orang-orang yang tidak layak. Ada orang-orang yang memang suci, ada orang-orang yang tidak suci. Ada orang-orang yang haram, ada orang-orang yang halal. Dan itu dipisahkan, tidak boleh bertemu, tidak boleh bersatu. Ada tembok yang dipisahkan, ada tembok yang memisahkan, dan tembok itu adalah buatan manusia. Tetapi di dalam doa kita, tembok yang dibuat oleh manusia itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu terjadi karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Kalau saudara berani berdoa Bapa kami, tapi saudara masih menyimpan kebencian dan tidak mau mengampuni orang lain, betapa munafiknya saudara dan saya. Sederhana, tidak perlu bertele-tele, tapi itu sangat berkuasa. Yang ketiga saudaraku, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat powerful. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang relasi. Bukan, dia tidak mengajarkan tentang bagaimana kita melakukan tradisi. Seringkali saudaraku, doa hanya sebagai tradisi, bukan relasi. Saudara mungkin tahu ada lagu yang seperti ini. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Mari kita bertanya, apakah betul kita mencintai Tuhan Yesus? Serius? Itu doa yang powerful. Doa yang sederhana, tidak bertele-tele. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan tahu apa motivasi doa kita. Orang-orang seringkali menunjukkan nih saya pintar berdoa. Tapi sebetulnya itu hanya sebagai tradisi supaya dipuji orang. Tetapi lagu ini saudaraku mengingatkan. Ketika kita berdoa, dasar kita berdoa adalah karena kita mencintai Tuhan. Seringkali doa kita isinya adalah tuntutan-tuntutan. Tetapi Tuhan mengajarkan ketika kita berdoa, kita bukan hanya menuntut. Kita bukan hanya meminta. Sebab Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang maha kasih. Kita tidak perlu memaksa Allah. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu dikatakan saudaraku di ayat berikutnya yang dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Persoalannya adalah apakah kita sungguh mencintai Tuhan, atau doa hanya sebagai mantra-mantra yang kita gunakan untuk memanipulasi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga dan dikasihinya. Dia punya rencana yang indah bagi hidup saudara, bagi karir saudara, bagi usaha saudara, bagi anak saudara, bagi pasangan saudara, bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara, bagi pelayanan saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang kebetulan terjadi di dalam hidupmu. Dia selalu ingin menyatakan rencananya yang agung kepadamu. Untuk itu engkau harus perlu terus menerus terhubung dengannya. One and the only caranya adalah doa. Terhubung dengan Tuhan.
Dan itu saudaraku butuh konsistensi. Bukan cuma sekali dua kali. Karena itu Tuhan mengatakan di ayat 9, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Doa, dalam doa Tuhan menyatakan rencananya untuk saudara dan saya. Bisa jadi rencana itu adalah rencana yang sangat berlawanan dengan rencana kita. Tapi saudaraku, itu adalah yang terbaik. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang sesuatu yang begitu manis endingnya adalah justru hal yang pahit. Dan saudaraku, untuk berhubungan dengan Tuhan membutuhkan konsistensi. Bukan cuma sekali dua kali. Tidak dibangun dalam sehari atau 2 hari. Tidak dibangun dalam seminggu atau 2 minggu, sebulan atau 2 bulan, setahun atau 2 tahun. Tetapi dalam tiap detik hidup kita. Dalam seumur hidup saudara dan saya. Maka kita membutuhkan hubungan yang tanpa putus dengan Tuhan. Setiap hembusan nafas kita harusnya adalah doa kita. Itu makanya saudaraku, ada yang mengatakan doa adalah nafas hidup bagi orang Kristen. Jadi saudaraku, itu tidak dilakukan hanya ketika kita di gereja. Tapi itu dimulai dari rumah. Dan itu yang menjadi tema kita hari ini. Belajar berdoa di rumah. Dan kalau kita bicara tentang belajar saudaraku, itu berarti proses seumur hidup. Karena tidak ada alasan untuk kita berhenti belajar. Itu adalah proses yang terus menerus secara konsisten kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, tadi saya di pembukaan mengatakan dari kecil saya dilatih untuk berdoa dengan cara-cara yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ketika saya remaja, saya bertobat dan ikut Tuhan Yesus. Karena saya itu anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Nggak nanya ya, nggak apa-apa saya jelasin. Sebentar aja. Dan saya itu paling nakal. Bukan karena saya satu-satunya laki-laki, tapi karena memang DNA-nya nakal lah, udah gitu aja. Jadi saudaraku, begitu nakalnya saya, sampai orang tua saya itu sudah ikat saya bawa masuk ke penjara anak-anak. Tapi saya berontak, itu ikatan yang sangat kuat itu bisa lepas, talinya bisa putus, becanya itu bisa terpelanting dan saya lari. Tapi ada satu momen di mana saya bertobat. Yaitu ketika suatu siang teman-teman sudah ngajakin, biasa kita mau main judi waktu itu. Dan saya gak punya uang. Dan biasa saudaraku, cara satu-satunya adalah nyolong. Dan nyolongnya di kamar mami saya. Saat itu sedang terkunci. Saya gak kalah akal. Biasa gitu ya kalau maling gitu ya ibu bapak ya. Lebih pintar daripada polisi. Saya naik ke atas Ethernet saudaraku. Di bubungan itu dan menclok di situ saya lihat. Dari situ saya lihat, saya buka Ethernet saya lihat. Ternyata ibu saya sedang berdoa. Berlutut di situ. Dia berdoa di kamarnya. Dia berlutut. Nah, pada saat itu saudaraku, ini saya yakin bukan karena manusia. Bukan berarti saya disuruh nyolong sama Roh Kudus, enggak ya. Jadi ini momentum di mana saya sebetulnya niat saya jahat. Tapi kemudian ketika saya melihat di bawah itu, mami saya sedang berlutut dan dia berdoa.
Dia berdoa kepada Tuhan Yesus dan berdoanya tidak bertele-tele, tidak ada rumusan-rumusan, tidak ada rapalan-rapalan, tidak ada mantra-mantra yang selama ini saya pelajari. Tapi begitu powerful. Karena apa? Karena pada saat itu dia berdoa hanya menyebut nama saya. Berkali-kali nama saya disebut, terus disebut. Saudaraku, pada saat itu entah apa yang terjadi, air mata saya mengalir tidak berhenti. Betul-betul. Saudara tahu ya, ada lagunya itu kan. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, ada namaku disebut. Saya sadar di situ bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan di momentum itu saudaraku, saya baru betul-betul sadar ada Allah yang sejati. Allah satu-satunya yang selama ini saya rindukan. Allah satu-satunya yang selama ini merindukan saya. Allah satu-satunya yang ketika ibu saya berlutut dan berdoa di rumah, bukan di gereja. Sebab saya belum mengenal Kristus. Saya tidak ke gereja. Tetapi ibu saya sudah mengenal Kristus. Dia bertobat lebih dahulu. Dan dengan kondisi saya yang sudah sangat parah pada waktu itu, saya melihat ibu saya berdoa di rumah. Dan itulah ketika saya merenungkan teks kita hari ini. Dan judul yang diberikan oleh GKI Cipinang Elok. Belajar berdoa di rumah. Itu powerful. Itu doa yang paling powerful dalam hidup saya. Karena itu saudaraku, dalam pelayanan saya 25 tahun menjadi pendeta, ketika ada begitu banyak orang tua yang bertanya kepada saya tentang masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan anaknya, saya cuma satu jawabannya, bahwa dalam doa, berdoalah kepada Tuhan di rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari saudara kita menaikkan syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Berkuasa,
dan Allah yang Maha Kasih. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh memiliki relasi yang khusus sebagai umat-Mu. Di dalam doa kami boleh berkomunikasi, menyatakan kerinduan-kerinduan kami, tetapi terlebih kami boleh mengetahui isi hati dan pikiran-Mu untuk apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, sebab seringkali kami tidak secara konsisten melatih hubungan kami di dalam doa kepada Tuhan. Terlebih di dalam keluarga kami, di rumah kami masing-masing, biarlah rumah kami menjadi rumah doa, di mana kami boleh bersama-sama saling mendoakan dan berdoa bersama-sama untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan umat Tuhan di tengah musim pancaroba di GKI Cipinang Elok ini. Tuhan, kiranya Engkau memberi kepada kami tubuh yang bisa beradaptasi dalam musim yang seperti ini. Dan kami juga menjaga dengan disiplin pola makan kami, pola istirahat dan kerja kami, sehingga semuanya terjadi keseimbangan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyempurnakan usaha kami, sehingga kami akan tetap sehat di tengah musim pancaroba ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Misail Taniu dan Saudari Orpa Taniu yang sedang berduka atas meninggalnya keponakan terkasih Saudara Dance di kampung halaman. Kami percaya Tuhan yang tahu bagaimana cara memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kami mau menyerahkan setiap rencana dalam memakamkan ataupun dalam prosesi-prosesi kedukaan ini sehingga semua berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, untuk Opung Tarigan, untuk Omasian Gunadi, untuk Bapak Suganda. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka yang dalam proses pemulihan, Ibu Abel Amalo, Ibu Susana Takneo, Ibu Sariana, Ibu Nurana Boru Ginting, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Susan, Ibu Sylvia Wenarja, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Dina Tuasuun, Ibu Nurna Ningsih, Bapak Tony Magani, Bapak Robi Moningka, Bapak Porindra Arif, Saudara Mikael yang sedang dalam proses pemulihan. Biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan supaya mereka melangkah bersama Kristus dan mendapatkan pemulihan kesehatan mereka. Untuk jemaat Tuhan, warga senior di tengah-tengah usia mereka yang lanjut dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan yang juga boleh menemani dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Hidayani, Ibu Yulia Iskandar, Ibu Yosepin, Ibu Murnila Zebua, Ibu Dian Damayanti, Ibu Nyoto, Ibu Baren Sinaga. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan mereka, beri mereka damai dan sukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang memiliki persoalan-persoalan pribadi, yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang mendambakan keturunan, yang sekarang ini sedang bergumul dalam persoalan ekonomi dan dalam persoalan keluarga. Tuhan ikut campur tangan dalam persoalan pergumulan mereka dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua acara dan kegiatan di lingkup GKI Cipinang Elok
beserta panitia yang telah terbentuk untuk panitia donor darah, bulan musik, bulan keluarga, dan HUT GKI Cipinang Elok, dan yang lain-lain. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan, yang memimpin panitia supaya bekerja dengan yang terbaik. Kami terus berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia yang saat ini terus-menerus menjadi kekhawatiran seluruh umat manusia di dunia. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa seluruh dunia supaya mereka kooperatif, mau menjalin hubungan yang damai dan tidak menggunakan kekerasan dan perang sebagai sarana mengambil keputusan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam persoalan-persoalan sosial, dalam persoalan-persoalan ekonomi yang saat ini sangat sulit dihadapi. Biarlah Tuhan memberikan kepada para pemimpin kami hikmat, bijaksana, akal budi supaya boleh membawa bangsa ini keluar dari berbagai konflik dan berbagai krisis. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk kerukunan dan toleransi umat beragama di seluruh Indonesia. Biarlah semuanya Tuhan boleh mengutamakan damai dan sejahtera, kesatuan dan persatuan di tengah-tengah berbagai macam perbedaan karena perbedaan keagamaan atau keyakinan kami. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Sebagai persekutuan kita diajak untuk tumbuh dan terus membina diri. Demikian surat Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan KRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha.
Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 466, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita bangkit berdiri, menyanyikan bait yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Pujilah Halik semesta, sumber segala dunia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang dapat kami berikan, bersyukur untuk berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi lingkungan sekitar kami dan juga gereja kami. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, marilah kita terus menjalin hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan di dalam doa. Jadikan doa sebagai sarana untuk berelasi, bukan hanya sekedar tradisi, dan biarlah kita boleh terus melakukannya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, di keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa. Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang mari sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan baitnya yang ketiga, Yesus kawan yang sejati. Adakah hatimu sara, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang datang. Ia mau menghibur kita atas doa pada
silakan duduk, kita saat teduh. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Pemahaman Alkitab Senin 28 Juli 10.30 secara Zoom oleh Pendeta Handri Salim. Pada program tahun pelayanan 2025, Komisi Senior tidak mengadakan kegiatan persekutuan di Kamis Minggu kelima. Pendalaman iman oleh Pendeta Diana Bari Kamis 31 Juli 1930 secara hybrid. Persekutuan doa biji sesawi Sabtu 2 Agustus jam 7 pagi secara Zoom oleh Pendeta Diana Bari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.